Selamat datang sahabat, terima kasih sudah mampir di channel kami. Semoga bermanfaat. Amin. Jadi kalimat la ilaha illallah itu luar biasa. Orang yang mampu membaca di dalam riwayat itu ada dua. Yang pertama 70.000 kali, yang satu 71.000 kali. Itu pulusi disebut. Jadi pitu sebu atau 71.000. Itu untuk menembus diri kita dari api neraka. Ini. Kalau tidak bisa itu surah Al-Ikhlas. Tapi 1000 kali. Makanya orang yang meninggal itu dibacakan surah Al-Ikhlas 1000 kali. Atau 10.000 kali. Itu juga untuk menembus diri kita. Iya. Makanya disebut dengan zikir utaqah. Jadi ini juga dipakai orang untuk anukan. Jadi ulama kita dari dulu itu. Tapi kalau guru tak, kenapa diambil sedikit? Itu untuk melatih santri. Iya. Makanya ya tuh Pak disangangi kemarin saya sampaikan di Muslimat bahwa ilmu itu adalah mengangkat derajat. Tapi zikir itu berkah. Jadi si salah ya ko baraka tasapa asikiriki. Tapi ya ko derajat mau didapat maka ilmu. Makanya orang yang berilmu itu diangkat derajatnya, bukan diberikan berkah. Amaliyahnya itu yang zikir, wirid, hizib itu yang memberikan berkah. Makanya guru tak di pondok ini menggabungkan antara ilmu dengan zikir. Dan itu tidak boleh dihilangkan. Itu manakibnya guru tak itu. Saya pertama yang sangat bersedih ketika di Nurul Azhar ini itu hilang. Jadi sesibuk apapun santri belajar, tidak boleh lepas zikir. Kenapa? No, supaya nolongan dua. Ajak nama cami bawang anak-anak tapi tak dengi berakan. Orang bersikir tanpa ilmu itu berkah tapi agak gelap. Karena susah. Tapi nareko macai nama sikiri, maka insya Allah dia dapatkan dua. Derajatnya diangkat dan diberikan berkah oleh Allah. Itu kuncinya. Kemudian yang kedua, saya panjang ini sudah hampir masuk asar. Kemudian yang kedua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kenapa guru ambil yang kedua ini? Karena yang pertama menebus diri kita dulu di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, ini dalam hadis Imam Ahmad, siapa yang membaca zikir ini, maka penghuni langit akan mendoakan kita. Di Nurul Azhar ini jangan takut Pak. Yang penting diamalkan ini, itu penghuni langit mengenal kita. Kalau penghuni bumi yang mengenal, itu tidak masalah. Istilahnya, ya kok viral di YouTube itu justru musibah. Mestinya viral di langit. Makanya banyak ulama-ulama kita itu yang sembunyi. Karena dia pernah naikkan itu status di Facebook mengatakan bahwa kayu yang mengambang itu justru tidak ada isinya, tapi yang tenggelam itulah yang berisi. Makanya kalau ada ustaz kayak saya ini viral-viral, wah itu musibah itu. Justru itu kosong. Hanya yang diam-diam ulama kita yang tidak banyak bicara itu yang kadang di situ hakikat muncul. Hanya saya wasiatkan ini zikir, makanya dulu saya mengatakan, wah kenapa begini. Itu ternyata guru itu luar biasa. Makanya itu istihara yang panjang untuk bisa menetapkan ini. Kemudian yang ketiga, saya hanya pakai ini ya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini kan kalimatani, habibatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Makanya zikir ini juga disebut dengan zikirnya malaikat. Nah sebab magai, ia nabaca malaikat, kemudian Allah memberikan rezeki. Makanya Rasulullah mengatakan kalimatani, angka dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, tapi berat timbangannya di hari kemudian, dan yang maha rahman itu suka. Hanya kalimatani, habibatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Iya, jadi itu makanya itu kan biasa kalau ibu-ibu sudah pasti hafal, sudah sholat sunnah subuh baca itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullahaladzim. Itu ya. Jadi anak-anakku yang di pesantren harus hafal ini. Nanti kalau sudah keluar dari pondok, pecah ini zikir, pecah. La ilaha illallah dipecah. Nanti di sini kan dikumpul dulu. Makanya dikumpul, kenapa dikumpul? Karena masih sibuk belajar. Nanti ketika keluar, pecah ini zikir. Artinya pecah, pindahkan ke subuh, ambil misalnya la ilaha illallah 100 kali. Kemudian nanti antara sholat sunnah subuh dengan subuh,
Subhanallah bihamdi, subhanallahazim, astagfirullahalazim. Kemudian ambil di waktu duha, zikirnya malaikat. Atau pada saat bangun tahajud, ambil 100 kali. Itu kita pecah. Istilahnya, ia nalengi guru tak sitongan na simpul. Maka dia nasikiri, asa nasikiri nalengi. Itu hebatnya guru tak itu. Jadi dia sudah pilih, sekian banyak zikir, dia kumpulkan. Inilah aslinya. Ini makanya saya tadi lihat itu luar biasa. Hampir saya lupa mengatakan, oh ternyata guru tak itu sudah menyusun betul. Kemudian, la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Ini beberapa di kitab-kitab. Siapa yang membaca 100 kali dalam satu hari, maka 40 penyakit itu bisa disembuhkan. Termasuk penyakit dalam dan juga penyakit batin. Itu haukalah. Dan orang yang diberikan kesusahan itu akan diringankan. Iya. Makanya terbaca la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Tapi zikir itu mesti diisi karena ada lafaz, ada isinya. Ada namanya hakikat zikir, ada lahiriahnya. Ya kalau lahiriahnya diucapkan, kalau hakikatnya kemana kita berzikir. Ya natuna kada tau pandrite, patat dengi jolo alemu napa ko masikir. Yang kata maka dia ko salawa, pahadir ijolo nabi tanapa mu berselalu. Itu kan makanya itu ulama kita dulu. Kalau anak-anak santri di sini kan masih awal, masih ini. Tapi alhamdulillah kita bersyukur. Di sini betul-betul Pak. Kalau ya kodena terbiasa tamu ke pondok masesah, mapat di aja na kupure masampaja karena zikirnya guru itu sempurna betul itu. Apalagi kalau maghrib isya sempurna betul itu. Dia ambil semua. Jadi makanya yo puto imange sesa makopai taci polo-polo meninalah. Namun ya roda garemat toman ya alhamdulillah sakadagan. Itu kan. Kalau di sini lengkap betul itu. Makanya anak-anakku bersyukurlah dan ini adalah sebenarnya adalah manakibnya guru tak yang tidak boleh hilang. Mesti ini dibukukan. Jadi saya sebenarnya itu mulai dari istilahnya sejarahnya guru tak, perjuangannya bagaimana meletakkan pondok ini itu luar biasa. Awalnya kan pondok bukan di sini, itu di sana. Yang sebelah sana. Tapi ada sedikit masalah makanya pindah ke sini. Iya, saya belum dapat yang di sana. Kalau Ramamu ini sudah dapat di sana. Nah, itu saya dapatnya di sini karena saya letting ketiga. Nah, jadi tinggal. Tapi saya bersyukur Bu, kenapa saya mengatakan bahwa saya mengatakan beliau adalah bapak saya. Makanya Ibu Fatmawati saya mengatakan dia adalah ibu saya. Kenapa? Karena saya tidak mungkin sekolah kalau bukan dia. Saya alumni ketiga. Angkatan ketiga. Jadi saya itu dulu pas selesai sanawiyah, selesai aliyah, saya bilang saya harus bertani karena tidak ada uang. Orang tua tidak mampu. Lalu dia mengatakan, Hendrik kau jumpa nama sekolah. Engkau bola aku mundur kau ditondrok. Nanti saya yang bayarkan. Jadi saya itu kuliah itu dibayarkan sama beliau. Rumahnya saya tempati. Sampai semester berapa itu saya selalu bolak-balik. Itu beliau. Makanya saya mengatakan saya tidak bisa. Makanya pas selesai saya mengatakan saya harus kembali ke pondok. Mengabdi. Jadi saya memang bersyukur Bapak Ibu sekalian karena beliau yang berikan petunjuk sehingga bisa sekolah. Kemudian La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Itu di pondok ini dibaca 10 kali di waktu maghrib dan 10 kali waktu subuh. Itu kan hadis. Rasulullah mengatakan, walaupun sebesar buih di lautan dosamu maka akan dihapuskan oleh Allah. Itu. Barakatnya itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kayak matori baca koto tamu pasa itu. Nih, yang penting dia atau lalu samping lewat pintu pasar baca itu. Ini tuh, itu luar biasa itu Bapak. Makanya sama kadang asal namanya sikiri enak pakai kagorota. Jadi makanya kalau untuk anak-anak santri yang hadir di sini dan kita semua ambil zikir ini, kalau kita tidak bisa ambil 100-100 cukup 10-10. Jadi istilahnya agak istilahnya kok Pak Burah. Dosisnya. Nah, dosisnya dena rule patandrei. Karena zikir itu juga tidak bisa terlalu langsung banyak bahaya. Tapi saya sampaikan, ya kau puraki masih kiri, puraki mengaji jangan minum. Jangan minum Pak Bu. Itu di Imam Nawawi di Masjid itu. Kita kan sering kalau selesai zikir minum, selesai baca Yasin minum, jangan. Jangan minum air, kecuali selesai sholawat itu disunahkan minum, karena itu berkah.
Tapi aku pura ki masih kiri, paja pi mapalla ale tak napa ki minum supaya jin dalam tubuh itu terbakar. Kadang kita begitu, Pak, minum karena enggak tahu. Kalau sebenarnya kalau ru'ya diri itu zikir, jangan minum. Kan panas tubuh itu. Mau 3 roy maraku menetuh. Padahal kan sebentar, kadang kita bicara lama tapi tidak haus, tapi zikir enggak lama kemudian langsung mau minum. Jangan. Itu kuncinya. Makanya setelah selesai zikir, pura ki masih kiri, pura ki maji, apalagi kalau sholat, biasa kumat tarawih teh pura sidon reka malah siwai ninumi. Oh jangan. Biarkan jin dalam tubuh itu terbakar dan sehingga dalam aliran darah itu dia keluar. Makanya itu nak kadana bita ya kau tahu mas sempaja naturungi pusat baraka lo punya itu. Bukan karena cuaca panas, tidak, tapi karena hawa panas itulah yang menyebabkan keringat keluar. Dan itulah jin terbakar dalam tubuh, makanya dilarang minum. Kecuali pura ki masalawak langsung minum lah sebab barakah. Itu bedanya. Oh kadang-kadang kita biasa. Dan ada juga penyakitnya itu, Bu. Orang yang minum itu sudah bersikir, itu tidak bisa menahan air kencing. Itu kuncinya. Ada beberapa di kitab. Saya sering kalau ada, biasa kalau begini ada rekam kemudian dipotong-potong. Ada beberapa yang protes itu. Saya bilang kau tidak dapat di kitab. Karena kau tidak baca. Sesibuk apapun saya Bapak Ibu sekalian, saya tetap membaca. Walaupun hanya melalui handphone. Jadi saya itu selalu buka, walaupun biasa di pesawat apa membaca. Makanya sebab memang harus. Ada beberapa itu ilmu yang memang agak berat. Istilahnya kok termasuk di pondok itu ada beberapa yang dulu saya sempat protes. Dan ternyata memang ada yang dipakai di ulama hikmah. Apalagi di pondok ini bisa diterapkan. Saya kasih bisa diterapkan itu. Setiap hari Rabu bercukur. Itu selama 40 Rabu. Itu bisa dilakukan. Itu bukan hadis. Setiap hari Rabu. Bukan perempuan ya. Ini untuk laki-laki. Setiap hari Rabu bercukur. Kalau anak baru lahir, hari Rabu itu cukur. Cukur dia di hari Rabu, lakukan selama 40 Rabu. Setiap hari Rabu gundul. Selama 40 Rabu. Kenapa? Di dalam kitab ulama kita itu mengatakan siapa yang bercukur setiap hari Rabu selama 40 Rabu, maka anak itu bisa menjadi ulama ahli fikih. Itu. Tapi itu bukan hadis, itu ada di kitab itu. Makanya ulama-ulama hikmah itu mempraktekkan dan itu terbukti, Pak. Makanya ada beberapa pondok pesantren itu setiap hari Rabu santrinya bercukur. Iya, setiap hari Rabu bercukur dan itu bergundul. Cuma kadang santri kita kalau gundul ibunya marah. Di pesantren itu Bu ada ilmu namanya menghidupkan dan mematikan. Ini yang orang tidak tahu. Ketika ada anak melanggar, itu disuruh cuci di WC. Disuruh mak bisa WC. Kadang kita marah. Oh, disuruh anakku lo manci papi pacing aku tuh. Kalau ini servis, usuruh milo mak guru. Itu dia tidak tahu. Bahwa anak yang sombong, merasa dirinya bangga, ketika dia cuci WC itu menghinakan diri. Makanya menghilangkan sifat sombongnya dengan perilaku itu. Ini yang orang tidak baca, Pak. Makanya di pesantren itu 24 jam pelajaran. 24 jam. Makanya anak-anakku ketika ada, maka begitu. Makanya kalau kau tahu maseke, tuh lihat gagana. Pajak tuh maseke. Apa kira? Kan itu kuncinya. Makanya ulama kita dari dulu sudah mengajarkan. Makanya dalam tasawuf itu ada istilah mematikan dan menghidupkan. Jadi untuk mematikan sifat takabur harus merendahkan. Kan begitu. Jadi kan ya kami pawate sifat seke ya bagaimana caranya supaya hilang itu. Jadi ada namanya mematikan. Nah ke pesantren itu dipakai. Ya nang karena anak betah pasti dipakai itu. Tapi saya terus terang. Saya belajar di sini 6 tahun. Kembali mengabdi kurang lebih 15 tahun. Itu saya tidak pernah melihat guru marah. Guru Teh Haji Fathudin. Tidak pernah. Saya tidak pernah melihat. Kalau marah ke santri tidak pernah. Paling ingat tuh macai guru tamakadami. Iko tumbok. Mamak ko kupure. Cuma begitu. Itu guru luar biasanya. Dan itu terus saya mengatakan saya bisa ikuti. Makanya biasa pada guru tak dia itu ke ustaz selalu cala tuh dana enak kadai menyamanya na tahu. Itu benar benar pakai aku terlalu cala tuh dana tapi guru tidak sama kada aja mau batal lo lapor aku ke stasiun. Makanya banyak anak sini saya pukul. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengikuti sistemnya guru. Guru itu luar biasa, kesabarannya itu luar biasa.
Ada beberapa cerita itu kalau saya sama guru itu luar biasa. Dan memang saya selalu mengikuti dulu. Dan saya pernah diajar di sini berdua dengan guru tak. Di sebelah juga musola dulu di sana kelas. Saya diajar berdua itu membaca alif bata karena saya tidak bisa mengaji. Kelas 2 sanawiyah saya tidak bisa mengaji, Bu. Masuk ke sini tidak bisa mengaji. Kalau mau disuruh baca itu saya tulis bahasa Indonesia itu tulisan Al-Qur'an. Itu lu selipkan ya, disuruh nama baca ya naruh baca bahasa Indonesia anak. Nanti beliau yang tes ke pesantrenan, nah bukan nggak korak dia bisa baca. Nah sepik ku JP cara dia bisa ku mengaji. Baru saya kasih tahu alasan, dia duduk pulang dari ceramah duduk ajari saya sendiri itu di sana di belakang. Itu hebatnya beliau. Sampai saya menghafal Wadduha karena orang sudah hafal semua surah-surah pendek itu, saya masih menghafal itu. Kalau Al-Ikhlas ya lancaran. Sekalinya sampai Wadduha, saya tidak bisa hafal satu malam itu. Dia mengatakan, oke nak, kau hafal sampai wawajadakadallam fahada. Jadi 2 subuh baru saya kasih sampai itu Wadduha. Itu beliau itu kesabarannya luar biasa. Ini yang susah dimiliki di pondok pesantren, Pak. Makanya saya mengatakan beliau itu guru kita itu luar biasa. Makanya anak-anakku sekalian, saya hanya minta bahwa setiap selesai sholat kirimkan Fatihah beliau. Beliau itu melihat kita. Alam kubur itu tembus penglihatannya ke dunia. Dia menyaksikan kita, dia hadir di tengah-tengah kita itu. Kalau orang tidak percaya, itu saya mengatakan sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Kenapa beliau meminta untuk dimakamkan di dekat masjid ini? Itu karena salah satu